Assalamualaikum. Ketemu lagi dan di video kali ini Ibu mau bercerita today hari operasinya Jill. Oke. Jill operasi tanggal 30 Januari 2023. Kita masuk masuk rumah sakit di tanggal 29, operasi tanggal 30 dan kita tanggal 31 Januari kita pulang. Oke. Sebelum di hari pertama kita masuk di Premier Jatinegara, dioperasi dengan Dokter Harim. Alhamdulillah kita dapat jadwal dengan Dokter Harim. Nanti Ibu kasih tahu Dokter Harim itu yang mana di sini. Untuk mungkin kalau ibu-ibu dengan anak yang gangguan pendengaran kayak udah sering dengar nama Dokter Harim. Oke. Terus sebelum masuk Jill itu harus apa? Kalau COVID itu, kok Ibu jadi lupa ya? Pokoknya dicek dulu. Apa sih namanya? Ya Allah, butuh ginkgo biloba deh gue. Pokoknya kita dicek tiga-tiganya untuk COVID atau enggak gitu. Kalau misalnya COVID ya berarti nggak jadi gitu. Itu udah cukup deg-degan sih ya di situ aja. Jadi kita kayak masuk ke ruang tunggu, tapi bukan UGD. Kita masuk ke ruang tunggu, tetap ada kasur edebre-edebrenya di situ sampai keluar hasil kita negatif baru kita bisa naik ke kamar. Karena kan operasinya besoknya. Oke, kita terus masuk ke kamar. Alhamdulillah kita setelah 1 jam lebih kita dapat hasilnya. Alhamdulillah kita negatif. Terus kita naik ke kamar, ke lantai 5 kalau nggak salah. Kita naik ke kamar untuk persiapan besok operasi. Gak lama, dokter anak masuk, dokter anestesi masuk, selain suster ya, dokter anak masuk, dokter anestesi masuk, semua menjelaskan mengenai apa-apa aja yang tidak boleh, yang boleh, terus runutan operasinya nanti besok gimana, harus puasa dari jam berapa sampai gimana gitu, balik lagi kan harus puasa. Terus Jill itu akan dibius total. Terus udah gitu, karena Jill akan dibius total. Kayak udah gitu, abis itu besok pagi jam 6, saya sih nggak ngerti ya kalau di rumah sakit lain gimana, tapi kemarin itu di Premier betul-betul kayak tepat waktu gitu, kayak dijadwalkan jam segini ya memang jam segitu masuk gitu. Jadi Jill itu dijadwalkan operasi jam 7 itu udah operasi. Jadi jam 6 itu betul benar-benar suster sudah masuk, udah ngasih tahu, suruh kita siap-siap. Kita yang anterin Jill ke ruang operasi, jadi kayak aku yang dipakein, ibu yang dipakein baju hijau yang buat operasi itu, ibu yang dianterin, ibu ikut duduk di kursi roda. Padahal nggak apa-apa duduk di kursi roda karena Jillnya masih teler-teler bobo. Ibu masuk sampai ruang operasi, sampai Jill dibius dan tertidur, itu baru ibu keluar dari ruang operasi gitu. Aku nggak tahu ya kalau di rumah sakit lain kayak gimana, karena ya ini kan pengalaman pertama ya, dan ini yang terakhir. Ini pengalaman pertama dan harus yang terakhir sih ya masuk ruang operasi. Nggak lagi-lagi deh gitu. Terus sudah masuk ruang operasi. Nah, terus di Premier Jatinegara itu balik lagi, aku nggak tahu di rumah sakit lain itu kayak gitu atau enggak, atau di Premier itu semua jenis operasi kayak gitu atau enggak. Karena di Premier Jatinegara itu aku bisa nonton Jill operasi. Tapi kita bukan nonton masuk di ruangan operasi, tapi saya dikasih link Zoom dari Dokter Harim, karena Dokter Harim kan udah tahu nomor WhatsApp saya, jadi Dokter Harim kasih link Zoom, Zoom meeting kayak anak-anak sekolah gitu ke WhatsApp saya, sama kodenya untuk biar masuk dan endebre lah, itu ke WhatsApp saya agar saya bisa nontonin Jill operasi. Dan memang
harus ada yang nonton, salah satu dari kami harus ada yang nonton karena, eee, ini kan terkait memasukkan alat ya ke kepalanya Jil. Jadi biar kita lihat dengan pasti alat yang dimasukkan itu adalah alat yang kita beli, karena kan ini kan harga alatnya kan bukan 1.000, 2.000 ya, alatnya mahal. Mungkin mencegah malpraktek ataupun apapun itu, jadi kita bisa nonton gitu. Meskipun ada beberapa part yang di-blur, terus tapi nanti pas alatnya dimasukin, ada part yang kita bisa lihat dengan jelas gitu kan, kayak gitu. Terus waktu alatnya dicoba, jadi kan sebelum sebelum, robekan sayatan telinganya ditutup dengan rapi, apa, dijahit dengan rapi, alatnya dicoba dulu kan berfungsi atau tidak gitu. Dan itu tuh emang harus ditonton gitu karena ada pertanyaan-pertanyaan kayak di chat Zoom-nya, di Zoom chat-nya itu ada, dokter Harim kan yang operasi, tapi kan ada dokter pendamping dan ada orang dari Kasum juga, ya karena ibu pakai Cochlear ya, karena Jil itu pakai Cochlear, CP802 dari Cochlear, di mana itu bisa dibelinya di Kasum, maka ada pendampingan dari orang Kasum yang masuk di dalam. Jadi, namanya Mbak Jelita, jadi Mbak Jelita tuh di Zoom, chat Zoom-nya tuh bilang, "Ibu, alatnya mau dimasukin ya?" Gitu. Jadi ya saya jawab, "Oke," gitu. Terus waktu alatnya dicek, setelah dimasukin dicek berfungsi atau tidak, eee, Mbak Jelitanya juga bilang kayak, "Ibu, alatnya kami cek ya, boleh dilihat." Terus jadi saya lihat sendiri gitu kalau memang alat yang dimasukin ke kepalanya Jil, ke belakang telinganya Jil, ke rumah siputnya Jil itu memang berfungsi berfungsi dengan baik gitu. Jadi nggak ada apa namanya ya, "Loh kok gini?" gitu, karena memang saya lihat sendiri gitu kan. Nah, itu tuh sebetulnya, eee, siapa yang mau nonton itu kita awalnya tunjuk-tunjukkan kayak, "Aduh kan nggak tega banget dong kita ngelihat anak dioperasi," gitu. Siapa yang tega gitu kan, nggak tega. Jadi kayak kita tunjuk-tunjukkan kayak, "Ayah ya yang nonton," ayahnya yang kayak, Enggak, ibu yang nonton. Ayah dong please." Sorry, "Enggak ibu, ibu aja yang nonton." Hmm, akhirnya sampai akhirnya ibu ngalah, ibu yang nonton. Ayah bilang, "Aku nggak kuat bu, aku nggak kuat, aku mau sarapan aja ke bawah." Dia bener-bener nggak mau. Dan ibu tuh nonton sebenarnya di ruangan, di lantai 5, di kamar rawat inap kita ya, bukan di ruang operasi ya. Nonton sampai 2 jam setengah selesai operasi, 2 jam setengah dikabarin sama Mbak Jelita yang dari Kasum untuk kayak, "Ibu, Jilnya sudah selesai operasi, sudah pindah ke udah keluar dari kamar operasi, sudah pindah ke ruang tunggu, sampai dia sadar kan baru bisa naik ke lantai 5 ya, jadi ke ruang tunggu lagi. Ibu boleh turun biar nanti pas Jil bangun ibunya ada di bawah," gitu. Aku langsung turun ke bawah kan, balik lagi pakai baju ijo dan endebre-endebrenya. Udah kan, nungguin, ya Allah bentukannya Jil, nanti aku siap sertakan foto anakku di sini. Allahu Akbar. Mulutnya masih yang ada alat buat masukin oksigen itu kan, yang tidurnya jadi agak ngorok kan karena mungkin ada alat itu kan. Kakinya masih dingin karena ruang operasi dingin kan, jadi dikasih apa ya, pemanas gitu di sampingnya biar hangat lagi badannya. Itu di situ aku ya Allah balik lagi rasa bersalah aku muncul lagi, rasa nyalahin diri sendiri kayak kenapa kemarin pas hamil nggak dijaga dengan baik, itu muncul lagi. Aku pegangin kakinya dia, pegangin tangannya dia, eh, aku balik lagi minta maaf sama dia dalam hati, "Ya Allah maafin." Aku bisikin di telinganya dia, even ya mungkin dia tidak dengar, tapi aku yakin dia tahu kalau ibunya tuh betul-betul tulus minta maaf sama dia gitu. Sampai si Mbak Jelita yang dari Kasum
terus suster-suster lain, dokter-dokter lain, dokter anestesi kan bolak-balik untuk ngecek sampai Jill sadar kan dia masih bolak-balik ngecek. Itu semuanya nenangin aku kayak semuanya yang it's okay ibu, semua operasi udah berjalan dengan baik, dengan lancar. Jill sudah hebat melalui semua rangkaian ini. Kita tinggal tunggu dia bangun. Ibu, ibu jangan sedih, ibu jangan sedih, dia bilang gitu. Kasihan nanti Jill bangun ngelihat ibunya sedih, dia bilang gitu. Ayo ibu harus happy, ibu harus ibu harus bangga sama Jill karena Jill bisa melalui semua ini dengan baik. Aku tuh digituin malah makin yang hujan dong gitu. Terus udah gitu. Untungnya kan pakai masker ya karena kan di ruang ini pakai masker hijau. Jadi kan baju yang saya pakai yang hijau itu sama baju dokter dan suster di situ kan sama ya karena itu masih di area ruang operasi meskipun itu bukan di kamar operasi tapi kan masih di area ruang operasi ya. Jadi pas Jill bangun itu dia teriak nangis kejar karena dia melihat semuanya pakai baju yang sama di mana dia masih trauma dengan baju warna kayak gitu kan. Sampai aku bilang ini ibu gitu kan. Tapi tetap aja kan dia kan nggak denger ya. Jadi dia nggak tahu kalau aku bilang ini ibu karena kan pakai masker. Jadi dia nggak tahu gitu itu sebenarnya. Sempet dia nggak mau sama aku sedih banget. Sempet dia nggak mau sama aku. Dia malah mau digendong dokter sampai akhirnya aku izin sama dokter untuk boleh nggak aku buka sebentar masker aku gitu karena kayaknya dia nggak kenal kalau ini ibu gitu kan. Akhirnya boleh dibuka, aku buka. Dia nengok semua. Ini ibu, aku bilang gitu kan, ini ibu. Jil gendong sama ibu yuk, aku bilang gitu. Nanti kita nenen. Jil aus kan? Aku bilang, Jil aus ya, Jil lapar ya, gitu kan. Terus akhirnya dia mau sama aku. Dia pas mau digendong sama aku, dia melukin kenceng banget kayak yang mungkin kalau dia bisa ngomong tuh kayak yang jangan tinggalin aku, ibu please, jangan bawa aku lagi ke ruangan itu kayak gitu-gitu lah. Ya, karena dia nangis kejar aku juga jadi ikutan merembes kan sampai dokter anestesi terus Mbak Jelita dari Kasum juga kayak it's okay ibu, it's okay dia bilang gitu. Semuanya udah terlewati dengan baik. Dia sudah hebat, ibu sama ayah juga sudah hebat. Tinggal kita habilitasi ke depannya dia bilang gitu. Terus dicek sama dokter anestesi, semua saturasi oksigen dan yang lain-lainnya juga udah bagus. Terus akhirnya kita dibolehkan naik ke kamar lagi. Nah, naik ke kamar. Pada dasarnya jadi itu emang anaknya kuat ya. Jadi udah santai aja pas naik ke kamar juga santai. Meskipun muka masih bengep, kepala masih diperban, dia masih celingak-celinguk, tapi dia nggak nangis gitu. Nanti aku liatin ya. Pokoknya nanti ya foto-fotonya aku liatin di sini. Oke. Tiba waktunya jam 1. Dan karena untuk prosedur nengok itu susah, jadi kayak aku kasih tahu sama teman-teman aku dan saudara-saudara kayak gak usah ditengok deh, nggak apa-apa, aku bilang gitu karena sulit, harus info dulu, terus jam besuknya juga intinya kan masih after covid itu kan masih agak sulit ya untuk nengok-nengok di rumah sakit. Jadi aku bilang nggak usah deh, nggak usah, nggak apa-apa daripada udah pada capek-capek kesini tapi tetap nggak bisa naik ke atas ngeliat Jillnya kayak gitu-gitu nggak usah nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya Masya Allah ya itu yang kirim makanan buat kita buat penunggunya Jill banyak banget teman-teman yang kirim-kirim makanan terus kayak banyak juga yang kirim-kirim kado mainan untuk Jill dititip di security kan jadi kayak ada aja gitu security tuh nelfon ke ruang suster gitu kayak ngasih tahu mbak itu ada yang kirim makanan bu itu ada yang kirim mainan untuk Jill kayak masya Allah luar biasa orang baik itu banyak banget ternyata terus udah gitu tiba jam 11 malam sepertinya painkillernya udah habis efek biusnya juga udah habis Jill tuh kayaknya masih baru mulai merasa nyut-nyutan kepalanya jadi
apa namanya, jadi dia, kayaknya baru mulai tuh snut-snut sakitnya, dia nangis, kejer, dikasih neneng juga nggak mau, akhirnya saya hubungin suster, terus suster bilang mungkin ya memang painkiller-nya udah habis, harusnya sih jadwalnya jam 1 malam dia apa namanya, dikasih painkiller lagi, cuman karena ini dia udah nangis jadi dikasihlah tuh jam 11, akhirnya jam 11 dikasih, aman, tidur. Besoknya pagi bangun, dia kan kita jadwal pulang, besoknya tuh kita jadwal pulang, karena memang cuma 3 hari 2 malam ya. Pagi-pagi kita udah di-visit dokter Harim, kita di-visit dokter anestesi, dokter anak, udah pada visit lagi, alhamdulillah jilnya oke, mantap, boleh pulang, barulah segala, infus-infusannya dicopot. Dan iya Jil, bangun. Dan karena Jil itu dan karena Jil itu nggak bisa infus di tangan karena dari dokter anestesinya dia terlalu ginuk-ginuk tangannya, terlalu sekal, jadi sulit dicari apa ya, kalau ini tuh apa ya, pembuluh vena ya, apa sih yang buat masukin infus itu, jadi infusnya di kaki. Nah, kalau di infus anak-anak itu kan kalau di infus dikasih tapak dulu itu ya, biar kaku, biar diem kan, baru ada infusannya jadi dililit gitu kan, ada tapaknya kan kalau anak-anak itu. Nah karena itu di kaki jadinya kan kakinya jadi tinggi sebelah karena yang satu pakai tapak, tapi dia tuh sepertinya udah bosen di ruangan, jadi saat infusnya dicabut tapi tapaknya belum dilepas, itu dia langsung turun, itu dia lari-lari di ruangan lantai 5, nggak kayak orang lagi operasi, sampai susternya bilang ya hati-hati Jil, takutnya dia masih linglung. Luar biasa memang anak ibu. Ya gitu deh, nanti lah abis itu nanti di video selanjutnya ibu mau ceritain soal buka perbannya dia, terus nanti ibu liatin juga apa bekas operasinya itu seperti apa sih, bekas operasi implan koklea, apakah jadi pitak, tidak tumbuh rambut, atau mulus seperti abis operasi di Korea. Seperti apa sih gitu. Dan ibu kasih lihat hari dimana dia switch on alatnya, karena jadi dari abis operasi itu kita dikasih waktu 2 minggu sampai semuanya settle, sampai jahitannya juga aman, baru dipasangin alatnya gitu. Oke, untuk yang tanya-tanya, balik lagi, untuk yang tanya-tanya berapa sih operasi implan koklea bilateral? Bilateral itu kanan kiri. Nah, sayang mimpi dia di Rumah Sakit Premier Jatinegara itu sekitar 46.998.000 atau ya kurang lebih 47 juta itu kanan kiri. Dan itu di kelas 1, bukan VIP ya, di kelas 1. Gitu. Kalau pakai BPJS, nah itu yang gratisnya. Biaya operasinya pakai BPJS itu gratis. Gitu. Tapi kalau kalau bilateral jadi harus 2 kali operasi kanan kiri. Oke. Terima kasih sudah nontonin video Ibu dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyain, tinggal komen atau DM Ibu di Instagram @nonamaye nya 2. Terima kasih. Boleh jangan lupa di like and subscribe dan share untuk teman-teman kamu juga yang mungkin perlu informasi mengenai info-info yang sering Ibu ceritakan. Bye bye. Assalamualaikum.